Pada part sebelumnya, Liu yang sudah menang di arena warrior perempuan meminta untuk dibawa ke arena warrior laki-laki. Dia mengatakan dengan mengeluarkan aura yang membara, "Aku ingin bertarung di arena warrior pria." Setelah Liu mengatakan hal itu, kita dibawa ke tengah pasar kota Salamanca. Banyak warga berlalu lalang di tengah pasar. Mereka melirik ke arah seorang pria yang menggendong seorang anak perempuan. Melihat dua orang itu, orang-orang bergumam bertanya-tanya, mengapa seorang pria dewasa itu berjalan-jalan di tengah pasar hanya menggunakan jubah mandi? Apakah gadis di pundaknya adalah putrinya? Ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin putrinya. Itu lebih cocok menjadi adik perempuannya. Mereka mengira-ngira bahwa pria itu berumur 20 tahunan. Tapi tanpa menghiraukan orang-orang itu, pria itu tersenyum lebar, mengangkat tangan gadis yang ada di pundaknya. Dia berkata, "Penyusupan sukses." Lalu tiba-tiba gadis yang ada di pundaknya melirik ke suatu arah. Dia menunjuk ke arah makanan, lalu berkata, "Aku ingin makan yang itu." Mendengar itu, pria itu langsung mengalihkan langkahnya, mendekat ke arah jajanan yang ditunjuk oleh gadis yang ada di pundaknya. Setelah dekat dengan penjual makanan itu, pria itu berkata, "Oh, ini, aku dengar ini lumayan manis." Mendengar itu, si penjual langsung bertanya, "Apakah Anda ingin tanghulu berlapis gula?" Dia mengarahkan kedua tangannya ke arah jajanannya, tersenyum lebar lalu melanjutkan, "Milikku adalah yang termanis di kota." Mendengar itu, gadis yang ada di pundak pria itu mengulurkan kedua tangannya, lalu berkata, "Berikan padaku." Mendengar kalimat itu, pria yang menggendongnya langsung mengambil seluruh jajanan itu dan berkata, "Tentu saja." Sedangkan si penjual yang melihat hal itu dibuat terkejut bertanya-tanya, dan tanpa menghiraukan penjual, pria itu mendekatkan jajanan itu kepada gadis yang ada di pundaknya dan berkata, "Ini dia." Lalu setelah mengatakan hal itu, pria itu langsung memutar tubuhnya, berjalan menjauh dan berkata, "Ini harusnya cukup bagimu untuk dimakan malam ini. Mari kita lihat apa lagi yang menyenangkan." Melihat pria dan gadis itu pergi, si penjual terkejut, lalu berjalan mendekat dan berteriak memanggil mereka, meminta mereka untuk menunggu sebentar karena mereka masih belum bayar. Mendengar teriakan si penjual, pria itu sontak langsung berhenti. Lalu pria dan gadis itu menoleh ke arah si penjual seolah tak peduli. Melihat mereka yang hanya menoleh dalam diam, membuat si penjual naik pitam. Dia berteriak bertanya, "Kenapa dengan tatapan itu? Apakah kalian tidak mau bayar? Kau pikir hanya karena kau kuat, kau bisa seenaknya? Percayalah padaku, aku akan menghajarmu. Aku biasanya bertarung di arena." Merespon kalimat yang dikeluarkan oleh si penjual, pria itu berkata pelan, "Dunia manusia sungguh merepotkan sekali." Lalu setelah mengatakan hal itu, dia mengeluarkan aura ungu dari sebelah bola matanya. Terlihat seperti haki. Hal itu membuat si penjual terlihat seperti terhipnotis. Matanya kehilangan fokus. Lalu pria itu berkata, "Kembalilah." Mendengar itu, si penjual yang terlihat sudah terhipnotis hanya mengiyakan lalu memutar tubuhnya. Setelah si penjual menjauh sambil memakan jajanannya, anak yang ada di pundak pria itu berkata, "Semua warrior selevel kapten dan wakil kapten sudah meninggalkan kota." Merespon itu, pria yang menggendongnya hanya tersenyum diam, lalu berkata, "Iya, kamu membunuh beberapa warrior manusia di sekitar kota.
dan itu membuat mereka semua panik. Manusia benar-benar makhluk yang rapuh dan pengecut. Saat kamu sudah menyelesaikan misimu, pria itu tersenyum ke arah gadis yang digendongnya, lalu melanjutkan, "Ayo musnahkan kota ini." Dan gadis itu sembari masih memakan jajanannya, bahkan tidak hanya makanannya, dia juga memakan tusuk buah-buahan yang dipegangnya. Lalu menjawab pelan berkata, "Oke, kita beralih lagi." Suara teriakan terdengar berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kalian siap menerima hadiah." Seorang warrior wanita menantang arena peringkat pria. Mendengar kalimat itu, seluruh penonton yang sudah berkumpul menjadi berteriak seperti orang gila, berkata bahwa itu keren. Ada juga yang bertanya-tanya, bukankah Ling Hua yang cantik itu hanya satu-satunya warrior wanita yang ada? Banyak juga penonton yang mendesak pembawa acara untuk membiarkan warrior wanita memasuki panggung. Lalu pembawa acara melanjutkan berkata, "Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah arena pria." Dia mengarahkan tangannya ke arah gerbang masuk, lalu berkata, "Sekarang, lihatlah ke sebelah kanan saya. Mari kita sambut penantang kita, raksasa Cat." Liu yang masih menggunakan topengnya berjalan pelan memasuki arena dengan aura yang memenuhi tubuhnya. Melihat hal itu, para penonton mulai berteriak sekali lagi, berkata bahwa Liu sangat keren. Seorang warrior wanita. Mereka meminta warrior wanita itu untuk mengalahkan warrior pria. Lalu pembawa acara melanjutkan, "Tidak ada warrior pria yang ingin bertarung pada awalnya. Setelah diskusi yang panjang, kita akhirnya memiliki kontestan pertama kita." Dia mengarahkan tangannya ke arah seorang warrior pria berinti 4 yang sedang berjalan menuju ke arahnya. The Four Fin Warrior, Iron Hand Razor. Sembari berjalan mendekat, pria itu bergumam, "Seorang warrior berinti 4, peringkat yang sama sepertiku, yang memiliki sebuah core yang sangat langka, core hitam." Lalu pembawa acara berteriak sekali lagi berkata, "Sekarang, mari tinggalkan arena untuk warrior kita. Aturan pertama, tidak ada luka yang melumpuhkan. Aturan kedua, tidak ada pembunuhan. Para kontestan dimohon berjabat tangan." Mendengar kalimat itu, warrior pria mendekat lalu mengacungkan tangannya dan berkata, "Mohon bimbingannya." Raksasa Cat tapi dalam hatinya berkata lain. Dia menahan tawa dan berkata, "Omong kosong. Jika bukan karena hadiah tambahan, aku tidak akan setuju bertarung dengan seorang warrior wanita." Lalu saat Liu akan menyambut tangannya, pria itu berkata pelan, "Raksasa, aku punya sebuah pertanyaan." Mendengar itu membuat Liu menghentikan tangannya. Lalu pria itu berkata, "Kenapa kita tidak melakukan gerakan-gerakan? Lalu anggap saja seri. Itu akan menjadi kebaikan untuk kita berdua. Aku tidak akan menonjol dan kau juga akan mendapat kehormatan. Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu, Liu hanya terdiam. Melihat Liu yang hanya diam, pria itu mengencangkan urat di wajahnya, lalu bertanya, "Apakah itu tidak cukup jelas bagimu?" Mendengar kalimat itu, Liu memutar tubuhnya, lalu berkata, "Seorang warrior sepertimu tidak layak untuk berjabat tangan denganku." Mendengar kalimat itu, membuat warrior pria itu hanya terdiam mematung, penuh tanya di kepalanya. Lalu dia mengencangkan kakinya dan berteriak berkata, "Kau lebih memilih cara yang sulit daripada cara yang mudah." Lalu dia bergumam, "Aku yakin sekali, tidak peduli soal aturannya." Dia berteriak mencoba menyerang Liu, sembari berteriak berkata,
Matilah! Mendengar itu, Liu menoleh, lalu menghindari pukulan pria berinti 4 itu. Melihat Liu dapat menghindari pukulannya, pria itu menyiapkan pukulan dengan tangan kirinya, sembari berkata, "Gerakan yang bagus." Dia mengeluarkan senjata di lengan kirinya, lalu sembari mengarahkan tinjunya ke arah Liu sekali lagi. Dia berkata, "Sempurna. Aku hanya akan memotong bagian atas tubuhmu." Melihat itu membuat Liu terkejut. Dia merasa bahwa akan terlambat untuk menghindari pukulan pria berinti 4 itu. Melihat Liu yang terpojok, pembawa acara berteriak berkata, "Raksasa Cat tidak akan bisa menghindari tepat waktu." Lalu pukulan yang sangat keras menghantam lantai arena, menghancurkan arena berkeping-keping, retakan-retakan, dan arena mulai pecah menjadi bebatuan. Melihat hal itu, penonton hanya diam dan bergumam pelan berkata, "Ya ampun, apakah dia dikalahkan sampai mati?" Ada juga yang bertanya-tanya, apakah seseorang baru saja mati di atas arena? Itu adalah serangan Razer yang bernama Full Force. Suara pembawa acara terdengar bertanya-tanya, apakah dia membunuh lawannya? Karena jika itu terjadi, itu melanggar aturan. Lalu setelah debu-debu yang berterbangan mulai menghilang, Razor terlihat tersenyum dan tangannya berada di atas tubuh Liu. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh serangan dari belakang kepalanya. Dia masih bisa menghindari serangan itu. Sembari menghindar, dia bergumam bertanya-tanya, "Sialan, apa itu? Kenapa ada orang lain di arena?" Tapi tepat setelah dia menanyakan hal itu, dia dibuat terbelalak, terkejut oleh apa yang dilihatnya. Dia melanjutkan gumamannya bertanya, apa yang terjadi pada raksasa Cat? Dia melihat Liu yang menjadi dua. Bagian bawah tubuhnya ada di lantai dan bagian atas tubuhnya menembus ruang, seolah menjadi dua bagian. Melihat hal itu, pembawa acara berteriak berkata, "Ya ampun, memiliki sebuah trik seperti itu." Lalu Liu mulai menyatukan tubuhnya kembali sembari berkata, "Sepertinya kau tidak berencana untuk menahan diri." Dan setelah mengatakan hal itu, Liu bergumam berkata, "Ayah benar, sebuah situasi putus asa memunculkan potensi sejati seseorang." Pembawa acara berkata, "Jadi ini adalah kekuatan dari Black Core." Dan para penonton mulai bergemuruh berkata, "Aku tercerahkan. Raksasa Cat, ayo maju." Mereka semua seolah mendukung Liu. Melihat itu, Razor mengeratkan giginya dan bergumam, "Kemampuan Black Core-nya sangat aneh. Aku iri. Aku akan mengambil hal itu." Setelah mengatakan hal itu, Razor mulai berlari sangat kencang ke arah Liu, sembari menggenggamkan kedua tangannya, memasang kuda-kuda seperti seorang boxer. Melihat hal itu, Liu hanya terdiam dan pembawa acara berkata, "Razor menggunakan teknik Agile Core, Swift Servant Step." Sedangkan Liu yang terdiam ternyata memejamkan matanya, lalu berkata pelan, "Tipuan jab kiri." Diikuti dengan sebuah hook kanan. Saat aku menghindari semua itu, datang pukulan kiri yang terisi penuh dari Razor. Liu mulai membuka matanya. Sedangkan Razor yang kebingungan bertanya-tanya, kenapa dia seolah tahu apa yang kupikirkan. Razor tiba-tiba dibuat terkejut dan saat dia menoleh, tangan Liu menggenggam tangannya dengan erat, membuat Razor terkejut. Lalu Liu berkata, "Sisanya itu mudah." Liu mulai terbiasa dengan core hitamnya. Dia mulai bisa memanfaatkan distorsi ruang selagi menggenggam tangan Razor.
Dia menembus ruang dan tiba-tiba muncul di atas Razor, lalu menyiapkan pukulan ke arah Razor. Dia menjatuhkan Razor dengan kedua lututnya, membuat Razor tersungkur mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah melakukan hal itu, Liu yang terlihat mengintimidasi berkata, "Aku hanya harus menahan tanganmu."